Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 32, penyembahan dokter kelompok. Penyakit pacar hilang. Ketika semua dokter mendengar nama yang aneh, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit bingung. Mereka menatap Lin Yu dengan rasa ingin tahu, dan tidak bisa menahan senyum. "Apa maksudmu?" kata Emily dengan wajah bingung, baru pertama kali mendengar penyakit ini. "Kalau tebakannya benar, kamu akan merasa bosan dan kesal saat tidur belakangan ini. Kamu tidak bisa tidur di malam hari, dan hatimu terasa seperti api, bukan?" Lin Yu menjelaskan, dalam pengobatan barat, dijelaskan sebagai pelepasan gonadotropin yang berlebihan, yang menyebabkan peningkatan gonadotropin, sedangkan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dijelaskan sebagai api yang berlebihan, defisiensi yin ginjal dan hati, dan perlu untuk melepaskan keinginan dengan benar dan menyiapkan obat-obatan. "Jelaskan, jangan berpura-pura ada di sini." Emily mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Yu, tapi memang benar dia sulit tidur di malam hari. "Untuk memperjelas, kamu merindukan seorang pria. Ketika kamu tidur di malam hari, kamu perlu mencari pasangan pria untuk mendamaikan yin dan yang. Sekarang kamu selalu mengerti." Lin Yu dipaksa olehnya untuk berhenti. Dia ingin menjelaskan padanya secara halus, tapi dia bersikeras membiarkan dirinya menjelaskan. "Engah, hahaha." Para dokter di tempat kejadian tidak bisa menahan tawa. Suekin tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya dan diam-diam tertawa. Dia tidak lupa untuk melirik Lin Yu, lalu memarahi hooligan Bao secara diam-diam. "Biarkan Anda menjelaskan, itu tidak akan begitu mudah." Wajah Emily memerah seketika, matanya membulat, dia sepertinya terbakar api. Dia tidak sabar untuk menelanjangi Lin Yu Seng, dan berkata dengan marah, "Omong kosong. Aku tidak berbicara omong kosong." Lin Yu tersenyum dan berkata dengan ekspresi serius, "Penyakitmu sekarang dalam tahap awal, dan tidak ada masalah besar, tetapi jika kamu membiarkannya, konsekuensinya akan menjadi semakin serius. Pertama, itu akan menyebabkan kebingungan dan kesurupan, dan akan berkembang menjadi penyakit mental seperti skizofrenia." Emily mau tidak mau menghirup AC ketika dia mendengarnya. Dia tidak akan pernah mengira bahwa permintaan yang kuat di area itu akan menyebabkan penyakit mental. "Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menyentuh titik akupuntur Mingmen Anda sekarang. Itu pasti sangat menyakitkan. Ini adalah sumber Siang Huo." Menurut titik akupuntur, Lin Yu berkata. Emily mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekan titik akupuntur Mingmen di punggungnya, dan segera memanggil kesakitan ketika dia menyentuhnya dengan lembut. Ada semacam rasa sakit seperti duri. Wajahnya menjadi pucat untuk sesaat, dan akhirnya mempercayai kata-kata Lin Yu, dan dia gemetar. "Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku baru saja mengatakan bahwa kamu dalam tahap awal dan mudah untuk diobati. Temukan saja pacar yang cocok, lalu lakukan pengobatan, dan dia akan segera sembuh." Lin Yu berkata dan menulis resep dengan pena dan kertas. Emily mengangkat kepalanya dan tanpa sadar melirik Li Haoming, yang berarti bertanya apakah yang dikatakan Lin Yu itu benar. Li Haoming mengangguk dan tersenyum. "Jika gejala yang disebutkan oleh Bruder He benar, maka Anda memang menderita penyakit ini. Mengenai resepnya, Anda dapat yakin bahwa Bruder He dapat melihat penyakit Anda tanpa peralatan apapun, yang menunjukkan bahwa keterampilan medis telah mencapai level puncak." Saat dia mengatakan ini, dia mendesah dalam hatinya bahwa ada orang di luar dunia. Dia tidak tahu di mana dia suci, dan dia sangat hebat dalam keterampilan medis di usia muda. Ketika Li Haoming mengatakan ini, Emily tersipu dan mengambil fangzi dari tangan Lin Yu. "Nona Emily, bisakah saya mentraktir Tuan Bain sekarang? Makin banyak waktu sekarang, makin dirugikan Pak Bain, jadi harus dirawat secepatnya."
Kali ini Emily tidak menghentikannya. Lin Yu menoleh ke Li Haoming dan berkata, "Direktur Li, tolong bawakan saya 1 set jarum perak." Kemudian Lin Yu menghampiri Tuan Bain dan memeriksa denyut nadinya. Melihat otot-otot di lengan dan lehernya berdetak dari waktu ke waktu, dia mengerutkan kening dan menyentuh lengan Bain dengan jari-jarinya. "Ah!" Bain, yang tidak bisa berkata-kata, tiba-tiba berteriak 2 kali seolah-olah disetrum, suaranya parau dan lemah. Situasi Tuan Bain lebih serius dari yang saya kira. Wajah Lin Yu serius. Li Haoming hanya terlihat kaget saat melihat fenomena ini. Setelah beberapa hari mengalami insomnia, kepekaan sensoriknya harusnya berkurang. Bagaimana Bain bisa bangkit bukannya jatuh? Lin Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya serius dan dia memeriksa denyut nadi Tuan Bain, dan dia tetap diam. Para dokter di samping tidak dapat membantu tetapi wajah mereka serius, dan mereka semua menyebutkan tenggorokan mereka. Lin Yu sekarang adalah penyelamat hebat mereka. Jika Lin Yu tidak dapat menyembuhkan mereka, maka mereka tidak akan memiliki harapan sama sekali. Papan nama Rumah Sakit Rakyat Qinghai, yang dikenal sebagai rumah sakit pertama di selatan Sungai Yangtze, juga akan jatuh ke tangan mereka. Wajah Li Haoming sangat jelek. Jika Bain melakukan sesuatu, reputasi yang dia kumpulkan dalam hidupnya akan hancur. Sue Qin juga menjadi pucat karena gugup, menggenggam tangannya erat-erat, dan diam-diam berdoa agar Lin Yu akan menyembuhkan Bain. Seluruh aula sunyi, dan semua orang menatap Lin Yu dengan saksama, dengan keringat di dahi mereka, seolah-olah melihat satu-satunya lilin dalam kegelapan, karena takut itu akan diam-diam padam secara tidak sengaja. Lin Yu tidak bisa menahan keringat di dahinya. Alasan mengapa dia tidak berbicara begitu lama adalah karena dia sedang menguji denyut nadi Tuan Bain, yang sangat aneh, dan tidak ada keteraturan sama sekali. Itu berat dan berserabut, dan perpindahan di antara keduanya tidak teratur sama sekali. Bagaimana bisa ada 2 kondisi denyut nadi untuk 1 penyakit? Aku tahu. Mata Lin Yu tiba-tiba menyala, menarik napas panjang, bangkit dan menyeka keringat dari kepalanya. Para dokter di ruangan itu juga tampak kaget, menatap Lin Yu dengan gembira. "Saudaraku He, bisakah kamu melihat penyebab penyakitnya?" Li Haoming berkata dengan penuh semangat. Lin Yu mengangguk dan berkata, "Awalnya saya mengira insomnia Tuan Bain disebabkan oleh api dan kehilangan air, gagal jantung dan ginjal, dan kemudian saya menemukan bahwa dia memiliki penyebab lain yang mendasari, yaitu depresi hati dan demam dahak. Karena itu, kondisi denyut nadi secara alami tidak teratur." Setelah itu, dia menoleh ke Emily dan berkata, "Apakah Tuan Bain suka bekerja larut malam dan minum kopi kental?" Emily mengangguk buru-buru, wajahnya penuh keterkejutan. Selain itu, dia seharusnya lebih banyak mendapat tekanan akhir-akhir ini, dan dia sering kesal dan gelisah. Persyaratan kinerja di markas telah meningkat pesat, dan Tuan Bain mengerutkan kening tentang hal ini sepanjang hari. Emily mengangguk penuh semangat, dan berkata bahwa dia terkejut. "Apakah ini dokter? Ini hanyalah dewa seperti dewa." Itu benar. Lin Yu tidak bisa menahan nafas lega. "Saudara Ho, apakah ada cara untuk mengatasinya?" Li Haoming bertanya dengan tergesa-gesa. Lin Yu mengangguk, lalu mengambil jarum panjang dan mengarahkannya ke titik akupuntur Baihui di atas kepala Bain. Jarum itu menusuknya dengan ringan, dan ujung jarumnya sedikit bergoyang, dan kabut hijau jatuh di jarumnya. Segera setelah itu, Lin Yu mengambil beberapa titik akupuntur lagi dan menempelkannya di telinga dan leher Bain. Dalam setengah menit, Bain memejamkan mata, dan segera terdengar suara dengkuran kecil. Suara dengkuran semakin keras, dan segera mengguncang langit, menunjukkan bahwa dia kelelahan. Tidur-tidur. Para dokter di samping gemetar, dan rongga mata banyak orang agak lembab. Emily membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, matanya menatap Lin Yu malu dan malu. Sue Qin juga tampak terkejut, dan memandang Lin Yu dengan tidak percaya.
Hatinya kaget. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh kakek, apakah pemuda ini sembuh hanya dengan beberapa tembakan? Li Haoming bergegas untuk memeriksa Bain dan menemukan bahwa semua tanda fisiknya stabil dan dia memang tertidur. Setelah itu, dia segera bertepuk tangan dan ruang gawat darurat menjadi sunyi. Li Haoming menghampiri Lin Yu dengan wajah serius, berdiri, lalu membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan gemetar, "Dokter He, terima aku. Dia dokter jenius, tolong tunggu aku." Setelah Li Haoming membungkuk, dokter lainnya segera mengikuti, membungkuk dalam-dalam kepada Lin Yu secara serempak. "Aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukannya, saudara senior, terlalu banyak pujian." Lin Yu panik, dan buru-buru melambai pada mereka. Sue Qin juga sedikit terkejut, bahkan seorang dokter setingkat kakek tidak pernah menerima rasa hormat dari kelompok dokter seperti itu. Siapa ini Suci? Lin Yu menulis resep pengobatan Tiongkok dan memberikannya kepada Emily, dan memberitahukannya secara rinci bagaimana cara meminum obat Tiongkok. "Penyakit ini lebih sulit untuk disembuhkan. Anda harus meminum 7 dosis terlebih dahulu. Setelah gejalanya sembuh, resep bertahan akan memakan 5 dosis lagi." Setelah semuanya selesai, hari sudah larut malam, dan Li Haoming membawanya keluar dari rumah sakit dengan sekelompok dokter. Sebelum pergi, Li Haoming mencoba yang terbaik untuk membujuk Lin Yu agar bergabung dengan rumah sakit mereka. Lin Yu dengan sopan menolak, mengatakan bahwa istrinya mungkin akan mengikuti pemeriksaan dokter di rumah sakit rakyat Qinghai baru-baru ini. Dia sengaja membantu Jiang Yan, tetapi dia tidak membantunya melalui pintu belakang, karena ujiannya tidak bisa dipalsukan. Dia curiga bahwa Jiang Yan tidak pernah dirawat di rumah sakit rakyat Qinghai selama 2 tahun terakhir. Ini mungkin bukan masalah kemampuan, tetapi seseorang haruslah seseorang sengaja mempersulit di balik layar. Jadi dia berkata kepada Li Haoming bahwa dia ingin membantu Jiang Yan mengatasi rintangan ini. Setelah Li Haoming menanyakan nama Jiang Yan, dia mengingatnya dengan hati. Atas permintaan kuat Sue Qin, Lin Yu pulang dengan mobilnya. Sebelum keluar dari mobil, Sue Qin memberinya kartu nama dan berkata akan lebih mudah baginya untuk berterima kasih kepadanya secara pribadi. Lin Yu meletakkan kartu nama itu di saku celananya dan melihat ke arah Sue Qin pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, apakah Sue Qin ini baik-baik saja. Tapi mengingat keseriusan Song Lao saat itu, dia merasa sedikit bingung. Dia ingin menunggu suatu hari ketika ada waktu untuk memulihkan detak jantungnya. "Aku kembali." Jiang Yan duduk di sofa dengan masker wajah, suaranya dingin, dia bahkan tidak menatapnya. "Iya." Lin Yu bersenandung, lalu berlari ke dapur untuk mengambil semangkuk mie, dan membawanya ke ruang tamu untuk makan sendiri. Melihat bahwa dia tidak bermaksud untuk berbicara, Jiang Yan tidak dapat menahannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa kamu pergi malam ini?" Seorang teman yang sudah lama tidak melihatnya meminta saya untuk pergi dan bermain sebentar, minum, dan belum cukup makan. Karena tidak nyaman memberitahu Jiang Yan tentang rumah sakit, Lin Yu mengarang omong kosong. Lin Yu bahkan tidak menyadari bahwa dia telah menjadi bajingan yang penuh dengan kebohongan. Tetapi karena identitas He Jiarong, dia harus berbohong. Jiang Yan sedikit marah ketika dia melihat bahwa dia tidak bermaksud untuk pergi lagi. Dia ingin tahu dengan siapa Lin Yu bergaul. Dalam kesan teman rubah dan anjingnya, tidak banyak teman yang telah lama berhubungan. Satu-satunya teman baru, Lin Yu, juga mati. Lin Yu tidak mengatakan, dia tidak bertanya lagi, dia berpikir bahwa dia tidak akan bertanya, atau membiarkan Lin Yu berpikir dia peduli padanya. Jiang Yan tidak sedang bertugas malam berikutnya, karena dia baru saja membayar gajinya. Dia dalam suasana hati yang baik dan meminta Lin Yu untuk makan cepat dan menemaninya ke mall setelah makan. Li Suqin dan Jiang Jingren tidak bisa membantu tetapi melirik satu sama lain ketika mereka mendengar ini. Dalam kesan saya,
Putri saya tidak pernah meminta Jiarong untuk berbelanja. Hari ini matahari menerpa sisi barat. Lin Yu tidak menolak, dan pergi setelah makan. Betapa lusuhnya kamu memakai ini, ganti pakaianmu. Jiang Yan berkata ketika ia menemukan setelan baru untuk Lin Yu, dan kemudian melemparkan pakaian baru Lin Yu ke mesin cuci. Saat mengemudi menuju mal, wajah Jiang Yan membeku dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Lin Yu tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi tidak bahagia. Dia pikir ada sesuatu di klinik, dan tidak bisa tidak peduli, apakah terjadi sesuatu. Teman mana yang kau pergi minum kemarin? Jiang Yan bertanya dengan dingin. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Jiang Yan mengeluarkan kartu nama dan melemparkannya ke Lin Yu, tanpa emosi dalam suaranya, apakah dengan bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.